Shalom Amang Inang yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dalam masa pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin merisaukan kita. Apa kabarnya Inang Amang? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan tetap berjaga-jaga, waspada, dan apalagi menjaga kesehatan kita, serta protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, kita akan memasuki PHD kita untuk orang tua kami yang kami kasihi. Namun lebih dahulu kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tapujima Tuhatta marhitede nomor sia ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Inang Amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita PHD pada hari ini dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita dengarkan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah peka terhadap
kebutuhan orang lain. Inang-amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak yang menjadi pembelajaran hidup kita orang beriman dari pelayanan Yesus yang penuh kasih itu. Sebagai contoh, peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang dikala mereka sedang mengikuti Yesus. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memiliki kepekaan terhadap orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu. Mereka adalah orang banyak yang mencari pengharapan, yang tidak dihargai dan juga tertekan dalam beban agama. Ketika itu mereka terancam kelaparan, tetapi Yesus tidak membiarkan keadaan demikian. Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan Yesus disebut compassion, artinya bukan sekedar berkata aduh kasihan, tetapi ada unsur ikut merasakan penderitaan orang lain yang sedang terjadi. Di sini terlihat tindakan nyata Yesus berbuat kasih terhadap mereka. Sedangkan reaksi para muridnya, mereka memerintahkan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi mencari makanannya sendiri. Namun Yesus menegur mereka dengan jawabannya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Perkataan Yesus inilah amat memukul para muridnya tentang kepekaan akan penderitaan orang lain. Yang kedua, kekuatan doa. Dalam peristiwa ini betapa Tuhan mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Di tengah keterbatasan yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan, sepertinya tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Yang bisa mungkin adalah menyampaikan masalah hidup kita kepada Tuhan saja, karena Dia adalah sumber hidup. Pada ayat 19 dikatakan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu, lalu memberinya kepada murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak. Dan mereka makan sampai kenyang dan masih ada lagi 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa bukan kuasa Tuhan itu, sungguh ajaib. Amatlah ajaib akan anugerahnya kepada pengikutnya. Inang-amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat dipetik oleh kita semua masing-masing dalam peristiwa pemberian makan untuk 5.000 orang tersebut? 1. Milikilah kepekaan terhadap sekeliling kita. Yang kedua, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berilah yang ada pada diri kita. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kelima, hindarilah yang bersungut-sungut. Kiranya 5 poin ini menolong amang inang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua yang sudah lanjut umurnya, memiliki keterbatasan fisik tentunya, memiliki keterbatasan mental, ekonomi, bahkan juga segala sesuatunya kita sangat terbatas untuk bergerak apalagi. Namun hanya satu yang tidak terbatas adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin hari kita memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk memuliakan Tuhan. Inang-amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan ini kita semakin hari semakin menyadari bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita yang lemah, kita yang tidak ada kekuatannya, kita yang sangat terbatas ini, Tuhan memberikan kepekaan terhadap keadaan kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang gelisah, karena Tuhan lebih dahulu mengetahui apa yang kita butuhkan. Percayalah itu inang-amang, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengajar kami semua Tuhan, agar kami memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Jauhkan diri kami Tuhan dari rasa egois, rasa tidak peduli dengan orang lain. Tetapi buatlah hati kami seperti Yesus yang peduli terhadap orang lain.
dan meyakini benar bahwa Engkau adalah sumber kehidupan itu. Sehingga sedikit pun ada yang kami miliki Tuhan, itu juga bisa memberikan kami rasa syukur kepadamu. Tuhan, berkati seluruh orang tua kami, para lansia khusus di HKBP Kramat Jati ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dengan segala perjuangan hidup mereka masing-masing. Hadirlah Engkau Tuhan, kiranya di dalam keadaan sakit penyakit yang mereka derita, mereka boleh bertahan dan memohon pertolongan pengasihan-Mu Tuhan untuk menyembuhkannya. Bagi mereka yang mengalami pergumulan karena anak, karena keluarga Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman mereka, sehingga mereka menang Tuhan menghadapi pergumulan mereka itu semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keadaan kami di sini Tuhan, khususnya di kota Jakarta, yang semakin hari semakin beratnya kami hadapi karena pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami semua Tuhan, warga-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami, menjauhkan kami daripada mara bahaya akibat daripada pandemi COVID-19 itu. Tuhan, kasihanilah kami. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 221 ayat 1 dengan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah PHD lansia yang sudah berlangsung. Kiranya kami berharap semua inang amang dan tua-tua nami
di bagasan hai pason saluhutna. Tapuji matu hatta jala toktong mahita martangian. Horas madita saluna.